Saya paling suka kalau pepes dibakar seperti ini. Daun pisangnya agak gosong-gosong sedikit. Pepes ikan tongkol Surabaya. Rasanya dijamin maknyus, medok, khas tradisional. Aroma bakarnya bikin sedap. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat ya dan tetap semangat. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat pepes pindang tongkol Surabaya. Nah, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus ya sampai nanti selesainya. Untuk membuat pepes pindang tongkol Surabaya, saya sudah sediakan 2 ekor ikan pindang tongkol, beli di pasar dengan kondisi yang sudah matang, siap untuk diolah. Ikan pindang tongkolnya saya bersihkan dari duri dan kotorannya ya. Kepalanya ini saya buang saja, tidak saya pakai. Saya belah dulu menjadi 2 bagian. Di bagian tengah ini ada duri yang sangat besar teman semuanya. Dan masih banyak duri-duri yang kecil-kecil ya, yang harus teliti dibuang. Nah, bisa dilihat. Saya bersihkan semuanya. Kalau teman semua ingin beli ikan tongkol yang segar, lalu dikukus dulu, boleh ya teman semuanya. Ikan pindang tongkol ini cukup besar ya ukurannya. Ini masih banyak durinya. Saya ambil satu persatu sampai bersih. Ikan tongkolnya sudah saya bersihkan dari duri dan kotorannya ya. Dan kepalanya juga sudah dibuang. Ikan tongkol ini 1 ekornya saya belah menjadi 4 bagian teman semua. Jadi cukup besar ya, karena memang ikan tongkolnya besar-besar ukurannya. Jadi ini 1/4 bagian sekian. Saya akan giling kasar ya. Ini semua bahan untuk bumbunya pepes pindang tongkol Surabaya. Ada bawang merah, bawang putih, daun jeruk purut, kemiri yang sudah disangrai, cabai rawit merah, cabai keriting yang merah, dan cabai besar yang merah. Saya tambahkan sedikit asam jawa dan gula merah. Saya tambahkan garam dan kaldu jamur. Tidak perlu ditambahkan air ya teman semua, karena akan saya giling kasar saja supaya pepesnya tidak basah. Langsung saya tutup. Setiap hari sibuk ngonten sampai lupa bersihin kulkas. Sudah kotor maksimal. Untung ada Polki pembersih kulkas. Food safe aman buat makanan, ampuh bunuh kuman dan bakteri tak kasat mata yang ada di kulkas. Cukup semprot-semprot aja. Kemudian lap pakai lap microfiber yang sudah 1 paket dengan pembeliannya. Membersihkan noda membandel sangat gampang. Kulkas jadi bersih seketika dengan aroma segar green tea. Bebas bau, bebas kuman. Pakai Polki pembersih kulkas. Sekarang saya akan mulai membungkus pepes pindang tongkolnya ya. Saya menggunakan daun pisang yang sudah saya panggang di atas api kompor supaya tidak kaku ya daunnya, sehingga pada saat dipakai membungkus tidak mudah sobek. Kemudian saya cuci bersih, dilap sampai bersih, dan sekarang siap untuk dipakai. Sebelum saya letakkan bumbu ataupun ikannya, saya alasi dulu dengan daun salam. Ini menambah sedap pepesnya nanti ya teman semua. Kemudian setelah daun salam, saya kasih bumbunya ya, diratakan ya teman semua. Diratakan dengan ukuran sepanjang pindang tongkolnya, karena memang panjang-panjang ya bumbunya juga, supaya semua ini terbaluri dengan bumbunya. Saya ambil 1, panjang sekali. Oke, bagian atas ikannya juga saya
kasih bumbu lagi. Jadi semua ikannya ini terbaluri dengan bumbunya. Ini aromanya sedap banget teman semua. Apalagi nanti kalau sudah matang, wow, pasti sangat enak. Nah, sudah merata ya. Oke, langsung saya bungkus, saya gulung ya. Saya tarik ke depan ya supaya kokoh teman semua ya. Oke, digulung. Nah, seperti ini. Bagian akhir daunnya ini bagian bawah ya teman semua, diletakkan di bawah, bukan di atas begini tapi di bawahnya. Kemudian ujungnya saya lipat seperti ini. Kemudian saya menggunakan tusuk gigi yang baru ya, tusuk giginya. Oke, karena terlalu panjang saya potong sedikit supaya rapi ya. Sisi yang sebelahnya juga sama ya, saya akan lipat seperti ini. Oke, saya semat menggunakan tusuk gigi lagi. Oke, pelan-pelan saya patahkan lagi sedikit supaya lebih rapi. Saya akan gunting ya ujungnya ini, bagian ujungnya. Oke, yang ini sudah cukup. Tampilannya seperti ini ya teman semua. Oke, saya akan bungkus semua pindang tongkolnya sampai habis ya, atau sampai selesai. Setelah dibungkus, pepesnya saya kukus ya. Saya menggunakan kukusan elektrik. Ini 1 ekor ikan tongkol tadi saya bagi menjadi 4 bagian. Otomatis kalau 2 ekor menjadi 8 ya, jadi 8 bungkus ini. Lanjut, tingkat 2 saya masukkan sisanya ya. Sudah masuk semuanya pepesnya, saya tutup dulu ya kukusannya. Dikukus tidak lama-lama ya, 30 menit saja, karena ikan tongkolnya tadi sudah matang ya. Saya atur dulu timernya. Ditunggu 30 menit ke depan ya. Pepes pindang tongkolnya setelah dikukus saya panggang ya. Saya menggunakan panggangan teflon. Dipanggang atau dibakar sampai warna daunnya kehitaman ya teman semuanya. Ini rasanya nanti pasti akan gurih dan sedap karena ada aroma bakarnya dari daun pisang ya teman semua. Aroma bakar dari daun pisangnya ini sedap banget ya teman semua. Saya akan balik-balik dulu semuanya. Yang bagian bawah sudah kehitaman ya teman semua. Ini tidak gosong. Sudah saya balik semuanya, ditunggu sampai sisi yang satunya ini warnanya juga sama, kehitaman ya. Sudah cukup ya teman semua. Kedua sisinya warnanya sudah sama, kehitaman. Ini dijamin rasanya maknyus, enak sekali. Saya paling suka kalau pepes dibakar seperti ini. Daun pisangnya agak gosong-gosong sedikit. Pepes ikan tongkol Surabaya. Rasanya dijamin maknyus, medok, khas tradisional. Aroma bakarnya bikin sedap. Sehat tanpa minyak, banyak proteinnya. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!